Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaih. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita melanjutkan dari pertemuan kita di dalam majelis kita yang berbarakah insyaallah taala. Pada kesempatan malam hari ini kita menyambung dari bacaan dari kitab Al-Ibanah As-Sughra milik Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullahu taala. Di dalam PDF, ya di dalam kitab Al-Ibanah As-Sughra dalam bentuk PDF ini kita masuk kepada halaman 40. Ya, halaman 40 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada nomor yang ke-14. Ya, pada nomor yang ke-14 karena biqadarillah pada pertemuan sebelumnya ya itu majelis kita yang ketiga kalau tidak salah itu tidak terekam. Ya, itu tidak terekam dan sekarang kita sudah masuk ke dalam majelis yang keempat pada halaman yang 40 nomor hadis ke-14 yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullahu taala. Taib. Ini penting ya, antum perhatikan dan antum melihat kepada PDF kalau antum tidak ada bukunya, kemudian antum berikan catatan, antum tuliskan faidah-faidah yang antum dapatkan di dalam majelis kita ini, ya. Taib. Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau membawakan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tujalisu ahlal qadar. Ya, jadi ini kita berjumpa lagi di dalam hadis ini materinya tentang apa? Ya, sekte daripada Qadariyah. Ya, sekte daripada Qadariyah. La tujalisu ahlal qadar fa innahumul ladzina yakhuduna fi ayatillahi azza wajalla. Ya. Di dalam tekstual hadis ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebetulnya dari berbagai redaksi ya. Ada dengan tekstual redaksi lainnya. Ya, dengan tambahan redaksi lainnya dari teks lainnya, tapi semuanya satu makna. Seperti itu. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tujalisu ahlal qadar, janganlah kalian itu bermajelis, berkawan, menjadikan sekte Qadariyah ini sebagai teman duduk. Ya, tidak boleh belajar kepada ahli ilmunya Qadariyah, tidak pula menjadikan orang-orang Qadariyah ini sebagai kawan, teman duduk, ya, sehingga kalian itu bermudahanah kepada mereka, berkasih sayang, berkawan, ya, terhadap mereka. Ini larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, secara tekstual ini disebutkan terkait sekte Qadariyah, tapi secara umum maknanya juga kepada apa? Ahli bidah. Setiap ahli bidah, ya, setiap ahli bidah dari berbagai sektenya. Ya, meskipun secara tekstual di sini disebutkan apa? Qadariyah. La tujalisu ahlal qadar, jangan kalian itu bermajelis dengan sekte Qadariyah atau ya bermajelis kepada setiap sekte bid'ah, ya, ahlus syirik wal kufur, ahlul bid'ah wa furqah, ya, ahlul irja wa tajahum, ya, dan yang semisal seperti mereka. Kenapa Nabi SAW beliau melarang demikian? Ya, kenapa Nabi SAW melarang demikian? Fa innahumul ladzina,
karena sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang yakhuduna fi ayatillahi azza wajal. Ini karakteristik ahlul bid'ah ya terutama daripada sekte Qadariyah. Karakteristik mereka adalah orang-orang yang mempertentangkan, membenturkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini karakteristik mereka. Jadi jangan antum kira ahlul bidah itu mereka tidak memiliki dalil. Sudah kita sebutkan ya bahwa dalil dengan hujjah itu berbeda. Adapun dalil semua orang bisa berdalil. Ya, hatta orang-orang awam juga mereka bisa berdalil, menyebutkan ayat, menukilkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, menukilkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi bukan hujjah pada mereka. Ya, bukan hujjah. Ya, kalau bahasa kita itu apa? Sekedar pepesan kosong, ya, kalam farik, omong kosong, ya, nggak bermanfaat. Iya. Jadi jangan dikira ahlul bid'ah itu nggak punya hujjah, nggak punya dalil. Ya, makanya betapa berbahayanya ahlul bid'ah ini untuk dijauhi ya karena demikian. Ya, Nabi SAW beliau menyebutkan mereka itu membawa dalil namun untuk apa? Dibenturkan dan juga dipertentangkan. Ya, makanya antum kalau nanti berhadapan dengan ahlul bidah, nasallahu salam afiyah, ya, itu mereka akan membawakan ayat-ayat Allah dari Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Allah dari Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, bahkan apa? Juga asar-asar para salaf. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka itu datang ya menjadi musuh-musuh dakwah ini, musuh-musuhnya agama Islam dan kaum muslimin itu datang dari mereka itu dari kalangan apa? Intelektual, ahli fasahah, ahli bahasa, ya, ahli mantik, ya, bukan lagi cuma sekedar nahwu sorof, tapi mantik, ya, subhanallah, mantik levelnya. Iya. Maka disebut dengan apa? Mutakallimin. Ya. Datang dari mereka yang ahlul jidal, ahli di dalam perdebatan, ahli di dalam apa? Kalau kata mereka itu apa? Diskusi seperti itu. Iya, maka ini berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Iya. Makanya Nabi SAW melarang ya kaum muslimin untuk mereka tidak mendekati bermajelis dengan sekte Qadariyah dan juga sekte ahli bid'ah secara umum. Kenapa? Karena mereka alladzina yakhuduna fi ayatillahi azza wajal. Mereka adalah orang-orang yang membawa dalil untuk dipertentangkan dan juga dibentur-benturkan. Ya, dibentur-benturkan. Kita lihat pada catatan kaki, ya, pada catatan kaki nomor 2, antum perhatikan. Warawa Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra, dan juga Al-Imam Ibnu Battah membawakan redaksi ini di dalam kitab beliau yang lainnya, ya, Al-Ibanah Al-Kubra, yang kakaknya daripada apa? Al-Ibanah As-Sugra ini ya. Min hadisi Umar radhiyallahu anhu, daripada jalur periwayatan hadisnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mana beliau mengatakan qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda dengan redaksi yang lain, tekstual yang lain, la tujalisu ahlal qadar wala tufatihuhum, ya, jangan kalian bermajelis dengan sekte Qadariyah serta ahli bid'ah secara umum, wala tufatihuhum, dan jangan kalian sampai membuka celah ya bagi mereka terhadap dari kalian terhadap mereka. Jangan sampai dibuka celah ya dengan dalih-dalih apapun. Ya, jangan sampai kalian membuka apa? Celah ya untuk berkonfrontasi dengan mereka. Ya. Wal hadisu bihadzal lafadz, dan hadis ini dengan lafadz ini juga sama diriwayatkan oleh rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Abdullah ibn Ahmad fi sunnah wal Ajurri fi syariah. Ya, jadi redaksi hadis ini ya meskipun nampaknya berbeda tapi satu makna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak diriwayatkan oleh para ulama salaf, ya, banyak diriwayatkan oleh mereka para ulama kita. Ya, ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Al-Imam Abu Dawud, ya, bahkan anaknya Imam Ahmad siapa? Al-Imam Abdullah di dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga semisal siapa? Al-Imam Al-Ajurri Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asy-Syariah. Dan bahkan ya wa aqwalus salaf ya fi makna hadal hadis mutawatiratun. Ya. Bahkan makna hadis ini secara makna itu ya derajatnya mutawatir. Sudah tidak perlu antum ragukan lagi. Ya, bagaimana larangan ya
Nabi SAW dan juga para ulama kita untuk menghati-hatikan daripada para ahli bid'ah, ya, para ahli bid'ah. Ya. Jadi ini secara makna memang sudah disepakati kesahihannya dan banyak diriwayatkan oleh para ulama kita bahkan sampai derajat mutawatir. Adapun dari sisi sanad ataupun matan, ya mungkin itu berbeda-beda, ya. Ada yang lemah, ada yang kuat seperti itu. Tapi maknanya sama. Maknanya sama insyaallah. Dan juga disebutkan di dalam Al-Ibana Al-Kubra daripada Aun bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Ini redaksi yang lainnya, la tujalisu ahlul qadar wa la tukhasimuhum fa innahum yadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd. Nah, ini redaksi lainnya. Ya, antum dapati redaksi lainnya dengan makna yang sama, ya kan? Iya. Janganlah kalian itu bermajelis dengan sekte Qadariyah dan juga ahli bid'ah secara umum, wala tukhasimuhum, dan jangan pula kalian itu untuk berdebat dengan mereka, ya, membuka diskusi ilmiah, membuka perdebatan, ya, dengan mereka, tidak boleh, jangan. Kenapa? Fa innahum yadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd. Karena mereka itu saling mempertentangkan Al-Qur'an, ya, sebagian ayat kepada sebahagian lainnya. Ya, jadi mereka itu membawa dalil-dalil, ya, membawa dalil-dalil. Ini yang menjadi titik bahasan kita itu, membawa dalil-dalil, ya, membawa dalil-dalil, ya. Sedangkan kalau ahlu sunnah itu mereka tidak rajin ngaji, nggak punya pegangan ilmu, ya, nggak memiliki akidah yang mantap, ya, dia ngaji itu jarang, ataupun sekalinya ngaji dia tidur, ya kan, malah tidur, ya. Nah, sudah ketemu ahli bid'ah, dia demen seperti itu, suka seperti itu, ya, lihat sosmed, lihat sana sini untuk konsumsi agama, nah, kemudian sudah, ya, illa man rahimallah, ya, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah, mendapatkan apa? Penjagaan ismah, ya, ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Battah, kata beliau di dalam Al-Ibana Al-Kubra. Jadi ini banyak didapati dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, ya. Wa sa'azidu min bayanil hujjah 'anil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi wa 'anit tabi'in wa fuqaha'il muslimina. Dan saya akan menambahkan, ya, dari penjelasan hujjah, ya, hujjah, ya, bukan dalil, hujjah. Hujjah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa sahabatihi, dan juga dari para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, wa anit tabi'in wa fuqaha'il muslimin rahimahumullahu jami'a, dari para tabi'in dan juga para ulamanya umat Islam, ya, fitarki apa? Mujalasatil qadariyah, di dalam bab penjelasan tentang, ya, kewajiban untuk menjauhi bermajelis dengan sekte qadariyah dan juga ahli bid'ah secara umum. Wa mawadi'atihimul qaul, serta apa? Mendekati, ya, ucapan-ucapan mereka, ya. Kalau kita bahasakan itu kulakan syubhat, doyan ngelihat kepada penasaran, kan gitu, berangkat dari penasaran, berangkat dari ingin tahu, ya. Memang seperti apa sih qadariyah itu, ya kan? Iya, orang mereka itu masih sholat, masih zakat, ya kan? Masih apa namanya? Ngaku-ngaku apa namanya? Ya, memegangi asar, ya kan? Terus akhirnya kita sibuk ngeliatin mereka, akhirnya itu dia, ya, dari tempat-tempat ucapan-ucapan mereka, ya, wa mudadzaratihim, dan juga perdebatan terhadap mereka, kepada mereka, wal i'radi anhum, ya, dan juga bentuk pengingkaran kepada mereka. Ma idza akhadha bihil aqil mu'min nafsuhu wa ta'addab bihi, maka apa yang akan didapat oleh seorang yang berakal lagi beriman serta memiliki adab, apa yang akan didapatkan? Hasilnya apa? Kalau seseorang itu, ya, mendengarkan pengajaran dari Nabi SAW, dari ulama kita semuanya, untuk menjauhi ahli bid'ah secara umum ataupun secara khusus bagaimana di dalam tekstual hadis ini, yaitu qadariyah, apa yang akan didapatkan oleh seorang yang berakal lagi beriman dan juga memiliki adab, ya, yaitu apa? Usima insyaallah taala min fitnatil qadariyah, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya sekte qadariyah dan juga ahli bid'ah secara umum, wan ghallaqa anhu babal baliyah min jihatihim, serta, ya, tertutupnya pintu-pintu apa namanya, ya, al baliyah min jihatihim, ujian yang begitu besar, fitnah dari mereka, kan seperti itu, ya, fitnah yang mereka lontarkan, ya, dari mereka. Kenapa? Fa innal mujalasata lahum wa munazaratahum, ya,
karena sesungguhnya berdebat dengan mereka, berdiskusi dengan mereka dengan tujuan kebaikan misalnya, ya, yang dibangun di atas istihsan, ya, anggapan baik, ya, husnuzon, ya, kalau gitu saya diskusi dulu dengan mereka, ya, boleh jadi mereka itu apa? Mau bertobat dan semisalnya, ya kan? Ya, atau mungkin boleh jadi karena saya ini nggak mau dianggap jumud, ya, nggak mau dianggap sebagai seorang yang minim literasi, ya kan? Itu kan olok-olokan mereka orang kafir. Ya, antum ini minim literasi gitu kan? Ya, jumud, nggak mau terbuka, ya. Makanya antum diskusi dulu, ya, ataupun antum bicarakan dulu kan gitu. Nah, itu semuanya kesia-siaan belaka, ya. Yang akan antum dapati nanti fa innal mujalasata lahum wa munadharatahum, perdebatan dan diskusi kepada mereka itu akan menghasilkan apa? Ta'irru wa taghirru wa tadurru wa tumridul qulub wa tudannisul adyan wa tufsidul iman wa turdis syaitan wa tusqatur rahman. Subhanallah. Ini konsekuensinya tidak main-main, ya. Iya. Hasil yang didapatkan oleh antum ketika berdebat, diskusi dengan mereka, ya, penasaran dengan keyakinan mereka, bagaimana mereka itu, ya, menganuti agama mereka, agama Qadariyah ataupun Ahlu Bid'ah secara umum, maka itu akan menjadikan semuanya, ya, mudorot, ya, mudorot, tumridul qulub, penyakit hati, ya, wa tudannisul adyan, kerusakan di dalam agama, wa tufsidul iman, kerusakan di dalam keimanan, ya, wa turdis syaitan, menjadikan syaitan itu ridho kepada antum, ya. Alih-alih mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, justru malah apa? Antum mendapatkan keridhoannya syaitan. Serta apa? Wa tusqatu ar-rahman, terputusnya pintu rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kesemua ini, ya, secara asal perdebatan, ya, atau diskusi kepada sekte bid'ah ini, ya, kepada sekte kufar ahlul bid'ah ini, itu asalnya adalah apa? Tidak boleh, haram. Tapi nanti dikecualikan. Di sini Al-Imam Ibnu Battah menyebutkan ada dua hal yang dikecualikan. Ini syarat untuk antum itu bisa berdebat dengan mereka dalam rangka mungkin islah, ya, memperbaiki ataupun mengajak untuk taubat dan seterusnya. Itu ada dua syarat, syarat yang ketat, ya. Dan sedikit anak ingatkan kepada antum, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, di majelis kita di dalam pembacaan Sunan Abi Daud di awal-awal pertemuan dulu, ya. Ya, di dalam Sunan Abi Daud itu sudah disebutkan, ya, terkait metode untuk seseorang itu berdebat, ya, hukumnya, tata caranya, bagaimana siapa yang berhak, ya, dan seterusnya. Ya, ini sama. Ini sama disebutkan kembali oleh beliau rahimahullah taala di dalam kitab beliau ini Al-Ibadah As-Sughra. Kata beliau, al-hamzatu, atau yang pertama gitu kan, yang pertama, yang A, illa ala sabilid darurah indal hajati minar rajulil alim al-arif alladhi kasura ilmuhu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Tadi hukum asalnya apa? Berdebat dengan mereka, diskusi ilmiah dengan mereka itu asalnya apa? Hukumnya haram, tidak boleh, ya. Iya. Tapi dikecualikan, ya, ada suatu waktu, ya, hal tersebut dikecualikan dan menjadi boleh kecuali apa? Ala sabilid darurah, ya, ketika memang benar-benar dibutuhkan, darurat, ya, kondisinya apa? Darurat, ya. Tapi jangan juga antum jadikan itu sebagai hal yang, ya, bergampang-gampang, ini kan darurat kita harus, ya, diskusi dengan mereka, ya. Enggak seperti itu, ya, enggak seperti itu. Jadi yang pertama adalah ala sabilid darurah, ya, dalam kondisi darurat, genting yang memang sangat dibutuhkan, ya, indal hajah, memang benar-benar memiliki keperluan, ya, dibutuhkan saat itu juga. Minar rojuli, siapa yang berhak, ya, siapa yang boleh untuk melakukan itu, perdebatan dengan sekte bid'ah, yaitu minar rojulil alim al-arif, seorang yang, ya, alim, memiliki ilmu yang kompeten, yang matang, yang kuat, yang istiqomah, yang tegar, bukan orang yang loyo, bukan orang yang punya ilmu setengah-setengah, ya, bukan pula orang yang baru sedikit disodorkan dunia langsung goyah. Jadi ini orang yang tegar, ya, seorang yang tegar, seorang yang alim, punya ilmu, tegar, ya, pijakannya mantap, al-arif, ya. Contoh sederhananya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, seperti itu saja contohnya. Tinggal nanti antum ukur kapasitas kita. Sudahkah kita selevel dengan Imam Ahmad?
ketika kita melihat berbagai macam penyimpangan, ya, kesesatan, kekufuran, terutama datang dari kalangan orang-orang yang boleh jadi dulu itu ngaji sama kita, ya kan, berkawan dengan kita, bersahabat dengan kita, susah senang bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, atau datang dari keluarga kita, ya, atau lebih jauh daripada itu orang-orang yang nggak kita kenal sebetulnya, ya, tapi dia dikenal di misalnya di sosmed dan seterusnya, terus kita ingin mengajak dia debat, ya, ayo debat, kita diskusi tentang persoalan ini, ya, seperti itu. Ah, sudahkah kita selevel dengan Imam Ahmad, ya? Kalau merasa belum atau bahkan mungkin tidak akan sepadan, sudah jangan. Ya, satu tidak darurat, dan dua juga kita bukan apa? Orang yang selevel dengan Imam Ahmad. Ya. Dan ini bukan secara person, ya, bukan secara person tiba-tiba antum mengajak berdebat, tidak. Ini kondisinya antum disokong oleh penguasa Islam, ya, ulil amri kan gitu ya, bukan togut, bukan apa. Kemudian memang antum itu seorang yang memiliki ilmu, bahkan antum memiliki jabatan di apa apa namanya di pemerintahan, ya, sebagai qadhi misalnya, hakim syar'i dan seterusnya, yang berwenang memang kompeten tugasnya untuk seperti itu, ya kan? Iya, memberantas sekte-sekte sesat, ya kan? Iya, menanggulangi daripada apa? Ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Memang tugasnya antum, ya, menteri agama misalnya, ya kan, atau qadhi syar'i, hakim syar'i. Ah, baru boleh disokong oleh pemerintah, pemerintah yang muslim, akidahnya ahlu sunnah, ya, menegakkan syariat Islam, menjaga akidahnya kaum muslimin, ya. Ah, itu baru boleh. Ya, tapi kalau antum di negeri kafir seperti saat ini, ya, hidup terisolasi, di embargo, ya, terasing, subhanallah. Kemudian antum laganya, ya, membuka front debat, diskusi ilmiah, masuk sana grup sini, lihat sana lihat sini, ya, bikin sosmed yang banyak, ya, bikin akun-akun bodong misalnya untuk berdebat, untuk cuma sekedar melihat misalnya, subhanallah. Ya, maka itu adalah, ya, subul syaitan, jalan-jalannya syaitan, ya. Iya, kebinasaan. Ya, jadi ini yang pertama darurat, poin pertama masih, ya, itu adalah ketika darurat dibutuhkan, kemudian indal hajah memang ada keperluan di sana yang sangat mendesak, dan juga kondisinya memang apa namanya mencukupi, ya, aman, minar rojulil alim al arif, dari seorang yang memang itu kompeten, tegar, istiqomah, memiliki ilmu, alladzi kasura ilmuhu, yang ilmunya itu luas, wa alat fihi rutbatahu wa guzurat ma'rifatuhu wa daqqat fatanatuhu, ya, memiliki kecerdasan, keistiqomahan, ketegaran, ya, fadzaka alladzi la ba'sa bi kalamihi lahum indal hajati ila iqamatil hujjah alaihim la taqri'ihim wa tabqitihim wa tahjinihim wa ta'rifihim wa hasyata ma hum fihi min qabihid dhalal wa sayyi'il maqal wa zulumatil madhhab wa fasadil i'tiqad. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan apa, ya, itu adalah untuk menegakkan hujah, ya, sehingga orang-orang sesat ini baik itu secara sekte, ya, secara kelompok ataupun secara person, sebelum dieksekusi mati dia ditegakkan hujah dulu, ya, oleh mahkamah syariah tadi, ya kan. Ya, orang-orang yang berkompeten yang memiliki jabatan di negara, di pemerintahan, ya. Kemudian sebelum dieksekusi mati diajak bertobat dulu, didiskusikan dulu. Apakah itu misal seperti kisahnya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendatangi sekte Khawarij, ya kan, datang kepada mereka untuk apa? Berdiskusi, ya, berdialog, mengajak dialog terbuka secara ilmiah, ya kan, sehingganya sebagian dari mereka bertaubat dan sebagian lainnya mereka tidak bertaubat di Harura sana, ya kan, iya, di Nahrawan, ya. Nah, itu adalah utusannya siapa? Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, ya, seperti itu contohnya. Ya. Ataupun secara perorangan, secara person individual, ya. Kalau dia terdeteksi oleh pemerintah, ya, apa namanya memiliki kesesatan, penyimpangan di dalam akidah, di dalam agama, maka dipanggil, ya, dipanggil dibawa ke pemerintahan, didiskusikan. Kalau dia tidak mau bertobat, maka baru dieksekusi mati. Ah, itu tujuannya seperti itu. Iqamatul hujjah itu adalah untuk apa? Eksekusi nyawa, bukan menafikan dari label atau vonis syar'i. Nah, seperti itu, ya. Jadi orang hari ini para zindik itu menyatakan iqamatul hujjah itu adalah untuk apa? Ya, pelabelan vonis syar'i. Ya, kalau belum di iqamatul hujjah atau apa namanya? Ya, penegakan hujjah, itu maka tidak boleh divonis, ya, musyrik, kafir, itu tidak boleh. Ya, maka katakan dia muslim sampai iqamatul hujjah katanya. Ya.
Bahkan lebih parah lagi iqamatul hujjahnya itu sampai benar-benar apa namanya? Fahmul hujjah bahkan ya, sampai benar-benar orang itu paham apa yang disampaikan, ya la haula wala quwata illa billah. Ya, fahmul hujjah katanya. Ya, itu kaidahnya orang-orang kafir. Ya. Jadi seperti itu ya. Itu poin yang pertama. Sampai benar-benar iqamatul hujjah kepada mereka dan juga menjelaskan, menyingkap, membongkar, ya, menghinakan agama kesesatan mereka. Ya, dari jeleknya kesesatan mereka dan juga dari jeleknya ucapan-ucapan mereka di dalam berkeyakinan dan juga gelapnya agama mereka wa zulumatil madhab, ya, betapa gelapnya agama mereka, madhab yang mereka anut, wa fasadil i'tiqad, rusaknya keyakinan beragama mereka. Seperti itu tujuannya, ya. Jadi yang pertama adalah darurat, kemudian yang berhak untuk melakukan diskusi ilmiah adalah orang-orang yang memiliki jawatan di dalam negara, ya, semisal orang-orang ahli ilmu, para ulama, qadhi, ya, atau orang-orang yang berada di penanganan terhadap sekte-sekte sesat, kan seperti itu ya, yang dibentuk oleh negara, oleh pemerintah. Kemudian juga tujuannya untuk mengajak mereka itu bertaubat, menjelaskan hakikat agama dan kesesatan mereka. Atau al-ba'u yang kedua, ya, yang B, ya, seperti itu. Au lil mustarsid fi talabil haq, ya, terhadap orang-orang yang memang mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Memang asalnya mereka itu sedang mencari kebenaran, ya. Tapi kalau kita lihat pada hari kita sekarang ini, wallahu musta'an wal hituklan, di zaman yang benar-benar ya rusak seperti saat ini, orang yang mencari kebenaran dengan orang yang memang mencari celah, ya, untuk menebarkan syubhat, mengajak berdebat, itu beda-beda tipis, ya. Lagaknya dia datang seperti orang yang mencari kebenaran, seakan-akan ya, tanya sana tanya sini, ya, ujung-ujungnya mengajak berdebat, ya, atau menebarkan kerancuan beragama, ya, menyebarkan doktrinnya, ya, seperti itu. Ya, ini sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Makanya dikatakan asalnya untuk diskusi ilmiah kepada mereka itu adalah haram, tidak boleh. Ya, jadi aulil mustarsid fi talabil haq, atau diskusi ilmiah itu diperbolehkan kepada orang-orang yang memang mereka itu sedang mencari kebenaran, ya, fitolabil haq, harisun alaih, benar-benar bersemangat untuk ya, mencari kebenaran. Ya, mereka itu datang ke majelis ilmu, ya, bukan tanya lewat sosmed, tanya lewat sini lewat situ, ya, tanya ini tanya itu. Ini sering sekali didapati seperti itu memang, subhanallah. Ya, datang ke majelis ilmu, hadir majelis ilmu, ya, catat faidahnya dan seterusnya. Wa qad alqa al-muqallid min nafsihi wa ata azmata fayadihi qiyadiha, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yaltamisur rasyad wa sabil sadad wa yarju an-najah, fadzalika la ba'sa bi irsyadihi wa tawfiqihi was sabru ala, ya, tabassurihi hatta yasifa al-aghtiyah an qalbihi wa yakhruju an aqnatihi wa yalzamu tariqal istiqamah ila rabbih wa kullu zalika bi rahmatillahi wa taufiqihi, ya. Jadi intinya sama saja seperti itu ya. Dibolehkan untuk melakukan diskusi ilmiah oleh seorang yang alim terhadap orang-orang yang mereka itu mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran kepada para penuntut ilmu dan seterusnya, ya. Mereka datang ke majelis ilmu, ya, dan mereka itu bertanya perihal agama, tapi bukan untuk dalam rangka imtihan, ya, dan juga ibtila. Nah, orang zaman sekarang itu dalam rangka imtihan dan juga ibtila, ya, menguji, mengetes, ya, mengetes yang ditanya dan juga menimbulkan memberikan mudorot, memberikan bala kepada yang ditanya. Dari pertanyaannya itu justru datang bala, ya. Karena memang tujuannya bukan bukan tolabul haq, ya, tapi tolabul fitan, mencari fitnah, ya. Sallallahu. Nah, itu. Jadi ini yang pertama, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali rahimahullahu taala terkait, ya, menjauhi daripada sekte-sekte bid'ah, ahli bid'ah wad dhalal, terutama khususnya di sini terhadap sekte Qadariyah, serta karakteristiknya ahli bid'ah, ya, karakteristiknya sekte Qadariyah ataupun ahli bid'ah secara umum,
mereka datang dengan dalil, tapi tujuannya untuk apa? Diperbenturkan dan juga dipertentangkan. Ya, menjadikan dalil-dalil itu sebagai apa? Syubhat. Ya, kerancuan beragama. Assalamualaikum. Dan ini ada nukilan bagus ya daripada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Jadi kata beliau rahimahullah, wal kalam wal jidal wal khusumah fil qadari khassatan ya manhi anhu inda jami'il firaq. Kalam, perdebatan, permusuhan di dalam persoalan takdir secara khusus ataupun di dalam materi-materi agama secara umum ya itu dilarang dari banyak para ulama. Kenapa? Li'annal qadara sirrullah. Karena yang namanya materi takdir itu adalah ya hal yang Allah sendiri itu menjaganya. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui takdir kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa naha ar-rabbu azza wa jalla al-anbiya'a 'anil kalami fil qadar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang para nabi untuk berbicara secara mendalam terkait persoalan takdir, ya, terkait materi takdir. Wa naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khusumah ya fil qadar. Dan Nabi SAW itu telah melarang dari membangun permusuhan dengan sebabnya apa? Persoalan takdir. Ya. Wa karihahu al-ulama wa ahlul wara, dan para ulama itu telah membenci ya dari mendalami persoalan takdir ini. Materi takdir ini diperdalam, tujuannya untuk apa? Membangun husuma, ya, memperbenturkan, memperdebatkan, mempertentangkan, ya, saling bermusuhan karena persoalan seperti ini. Padahal kita diperintahkan apa? Untuk taslim. Ya. Itulah sifat ahli bid'ah. Ya, sifatnya ahli bid'ah. Wa nahau 'anil jidal fil qadar, dan mereka semuanya para ulama ya para nabi telah melarang dari perdebatan di dalam persoalan takdir dan juga materi agama secara umum ya. Makanya disebutkan al-mira fil Quran kufrun ya, mempertentangkan berdebat ya terhadap Al-Qur'an adalah kekufuran ya. Adapun di sini wa nahu 'anil jidal fil qadar, dilarang untuk kita itu berdebat di dalam persoalan takdir ya, persoalan takdir. Maka fa'alaika bitaslim wal iqrari wal iman wa i'tiqadi maqala Nabi SAW fi jumlatil asya. Hanyalah kita ini diperintahkan, kewajiban kita itu ya dengan taslim wal iqrar dan juga apa namanya? Menetapkan ya, wal iqrar, menetapkan wal iman dan juga mengimani, wa i'tiqad dan juga meyakini sepenuhnya, menjadikan ini semua menjadi keyakinan beragama. Bukan persoalan kacangan, bukan persoalan khilafiyah, ya, bukan persoalan yang memang dipersisikan, bukan. Ini keyakinan beragama ini, ya. Jadi persoalan akidah, persoalan agama itu cakupannya kompleks, menyeluruh, begitu luas ya, begitu luas. Di antaranya adalah persoalan takdir. Ya. Maka maqala Nabi SAW fi jumlatil asya. Tugas kita taslim, ikrar, iman, yakin, tasdik, ya kan? Terhadap apa yang telah Nabi SAW itu sebutkan, yang mana beliau telah memberikan pengajaran fi jumlatil asya, dari keseluruhannya ya, dari seluruh materi agama ini Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita. Tugas kita taslim ya, nggak perlu kita memperdebatkan, mempertentangkan. Orang kalau nggak mau mendengar ya, apalagi kita sudah sampaikan asar para salaf, tapi lebih ya mendominasi pada mereka itu akal, ro'yu, hawa nafsu ya, dan itu juga tadi ya membawa dalil-dalil untuk dibenturkan, dipertentangkan, maka sudah tinggalkan ya, nggak ada manfaatnya. Itu sifat mereka, sifat ahli bid'ah ataupun secara khusus daripada sekte Qadariyah. Taib. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum,
Mana ini ya? Pada hadis yang nomor 15, pada hadis nomor yang 15, Al-Imam Ibnu Battah membawakan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW beliau bersabda, Al-mira fil Quran kufrun. Ya, perdebatan di dalam Al-Quran terkait Al-Quran itu adalah kekafiran. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang itu mempertentangkan ya ayat-ayat yang telah ada di dalam Al-Quran yang menjadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala justru diperdebatkan. Ya. Semisal Allah mengatakan Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama-nama, ya, kemudian kita memperdebatkannya, mentakwilnya, mentahrifnya, mentaktilnya, ya, menafikannya, meniadakannya. Nah, ini kekufuran. Atau di dalam permasalahan-permasalahan yang lebih dalam lagi, ya, semisal permasalahan-permasalahan daripada apa? Lafdiyah, waqifah, ya, ini semua permasalahan-permasalahan yang mendalam, ya. Apakah lafaz kita, kertas itu semua dan seterusnya, ya. Ya, apakah zikir itu merupakan firman-Nya Allah ataupun bukan, ataupun makhluk dan seterusnya, nasallallahu alaihi. Ya, itu semua tidak perlu. Ya, itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Dan ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Bari Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra pada bab babun nahi anil mira'i fil Quran, larangan untuk memperdebatkan tentang Al-Quran, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Abdullah ibn Ahmad di dalam kitabnya As-Sunnah, wa huwa hadisun sahih. Ya, dan inilah hadis sahih. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, fal mira'u fil Qur'an al-makruhu alladzi naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatakhawwafu ala sahibihi al-kufr wal muruk 'anil din, ya, yansarifu ala wajhain, dan seterusnya. Ini rinciannya. Jadi kata Imam Ibnu Battah, mempertentangkan atau memperdebatkan Al-Qur'anul Karim itu adalah perkara yang makruh, tidak disukai, bahkan sampai kepada apa tadi? Kekufuran. Yang mana Nabi SAW telah melarangnya, bahkan beliau yatakhawafu ala sahibihi al-kufur wal muruk anitin, begitu sangat takut, ya, terhadap para sahabatnya itu ditimpa kekafiran, ya, ditimpa kekafiran dan keluar daripada agama. Karena apa? Sebab mempertentangkan Al-Qur'anul Karim. Yaitu wahwa al-mira'ul ladzi baina ashabi al-ahwa'i wa ahli al-madahib wal bidah. Secara khusus di sini disebutkan pertentangan seperti apa yang menyebabkan, ya, pertentangan terhadap Al-Qur'an itu menjadikan pelakunya kufur, yaitu pertentangan yang mana ini digandrungi oleh ashabul ahwa wa ahlul madahib wal bidah. Sekte-sekte kufar itu, ya, ahlul bid'ah wad dalal. Ya. Wa humul ladzina yakhuduna fi ayatillah. Nah, ini karakteristik khasnya mereka. Mereka membawa dalil-dalil Al-Qur'an ataupun yang lainnya, ya, membawakan dalil ayat-ayat Al-Qur'an untuk apa? Dipertentangkan, dibentur-benturkan, ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'una ma tasyabahu wa yatabi'una ma tasyabaha minhu abtigha al-fitnah. Ini sebagaimana dalam surat Ali Imran, ya. Dan mereka lebih condong, gandrung mengikuti apa-apa saja yang samar, ya, perkara-perkara mutasyabihat, ya, untuk tujuannya apa? Ya, minhu betigo al fitnah, untuk menyebarkan fitnah. Itu tujuan yang nggak lain, nggak bukan seperti itu. Ya, menebarkan kerancuan beragama, menebarkan fitnah, permusuhan, kebencian, ya, perpecahan di tengah-tengah apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Wa betigo at-ta'wilih alladzi la ya'lamuhu illallah warrasikhuna fil ilm, yang mana mereka itu mengikuti, ya, perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara samar, dan juga doyan untuk apa? Mentakwil-takwil, ya, yang mana tidak ada yang mengetahui takwilannya, alladzi la ya'lamuhu illallah warasikhuna fil ilm, kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga para ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya, para ulama, ashabul hadis, ya, para salaf rahimahumullahu jami'an. Hanya mereka yang tahu. Kita ini nggak tahu apa-apa. Ya, tugas kita, ilmu yang ada pada kita, gelar apa namanya,
titel syariah yang ada pada kita ini dipergunakan untuk apa? Membacakan asar para salaf. Itu seharusnya. Ya, tapi karena hawa nafsu sudah kadung mendominasi, ya, ingin menyaingi para salaf, merasa lebih a'lam dari para salaf, akhirnya apa? Dari mereka lah muncul kesesatan, ya, orang-orang mutaakhirin dan setiap siapa saja yang ya ada pada mereka ya kegoncangan di dalam hati mereka terhadap agama, kerusakan di dalam agama, penyakit hati. Ya. Padahal seharusnya apa? Mereka ditugaskan untuk apa? Menyampaikan agama ini sebagaimana mestinya, ya kan? Tapi karena mereka sudah kadung ya cinta dunia, cinta popularitas, ya akhirnya mereka membuat kaidah, membuat banyak buku, ya dengan tujuan tujuan apa untuk apa? Tujuan mereka untuk istihsan, beranggapan baik, ya, ingin memberikan taisir, kemudahan, ya, mukhtasar, ringkasan-ringkasan seperti itu. Tujuannya seperti itu, ya. Akhirnya apa? Mereka menjadi seorang yang ya membawa kesesatan dari mereka. Nasallallahu. Tugas kita apa? Ya, orang-orang mutakhirin membacakan asarnya para salaf, sudah itu saja. Baca, ngaji, beramal soleh, ya. Baca, ngaji, beramal soleh. Ya. Yata'awwalunahu bi ahwaihim, mereka itu mentakwil ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu mereka. Wa yufassirunahu bi ahwaihim, mereka mentafsirkan ayat-ayat Allah seenak jidat mereka dengan hawa nafsu mereka, ya. Wa yahmilunahu ala ma tahmilahu ala tahmiluhu uqulihim fayadalluna bidalik fayudilluna bidalik, ya, mereka membawa ilmunya Allah ini dengan akal mereka sehingga apa? Fayudilluna bidalik, saling menyesatkan, ya, nasallallahu. Mereka saling menyesatkan satu sama lain. Wa yudilluna ya manittaba'ahum alaihi, dan menyesatkan setiap siapa saja yang ya taklid buta kepada mereka, ya, yang mengikuti mereka, yang menganggap itu ustadz saya, syekh saya, ya, akhirnya semua dibangun di atas apa? Hisbi, ya, dibangun di atas hizb, kekelompokan, person, individual, tokoh dan seterusnya. Ya, mereka meninggalkan apa? Pengajarannya para salaf dan mereka saling berkelompok-kelompok, ya, membela kelompok-kelompoknya, ya, tokoh ini, tokoh itu, kelompok ini, kelompok itu, ya, macam-macam. Wa yudilluna man ittaba'ahum alaihi fal mirau fil Qur'an wal khusuma fihi wa ta'ati li ta'wilihi bil ara'i wal ahwa'i li iqamati daulatil bid'ah wa ibtigha'il fitnah bi ghairi ilmin kufrun wad dalalun. Nas'alullaha al-ismata min sayyi'il maqal. Ya. Jadi perdebatan di dalam Al-Qur'an ini serta permusuhan yang terjadi berdasarkan takwil, ya, dengan pandangan-pandangan, dengan ro'yu, dengan kalam, dengan hawa nafsu, ya, itu tujuannya untuk apa? Liqamatid daulatil bid'ah, ya, menegakkan apa namanya? Negeri kebid'ahan, ya, negeri kejahmiahan seperti itu. Agar apa namanya? Tersebarnya semakin meluas, ya, kebid'ahan dan juga kesesatan, dan menebarkan fitnah bighairi ilmin, ya, tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu di sini bukan berarti mereka itu nggak punya ilmu secara ya hakikat seperti itu, ya. Mereka nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti ilmu syar'i, nggak belajar, nggak punya titel syariah, bukan. Ya, maksudnya tanpa ilmu di sini mereka itu tanpa apa? Tanpa basirah, ya, tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ilmu mereka nggak manfaat. Dan itu adalah apa? Kufrun wad dalal, kesesatan juga apa? Kekafiran. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-ismah, penjagaan, ya, penjagaan dari ya jeleknya ucapan-ucapan. Artinya apa? Keyakinan yang buruk di dalam beragama, kesesatan dan juga apa? Kekufuran. Baik, kemudian berikutnya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hadis yang ke-16. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dia bersabda, "Innakum la tarji'una ila Allahi bi syai'in", sesungguhnya kalian itu tidak akan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, afdhala mimma kharaja minhu, dengan sesuatu yang paling afdol, yang paling utama, yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa maksudnya? Yakni Al-Qur'an, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah, ya. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an apa? Kalamullah, bukan kalam nafsi, ya. Sebagaimana pernyataan, ya, dari kalangan sekte kafir Al-Asy'ariyah, ya. Mereka mengisbat Allah mutakallim. Tapi mutakallimnya Allah itu berbicaranya Allah tanpa suara dan tanpa huruf, ya. Kalau begitu bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam, kata mereka. Ya, jadi malaikat, Nabi SAW itu nggak tahu firman Allah seperti apa. Ya, jadi itu semuanya hikayat, hanya majas, hanya fotokopian. Ya, Al-Quran yang kita pegang ini nggak ada makomnya, nggak ada kemuliaannya, nggak ada izahnya. Ya, mau antum injak-injak, antum bakar, antum apa ya? Itu cuma sekedar apa? Simbolis saja. Ya, simbolisnya orang Islam Al-Quran kan gitu. Ya, tapi secara mendalam itu hakikatnya nggak ada nilainya. Ya, karena itu bukan kalamnya Allah. Ya, nggak tahu kalam siapa. Ya, bukan kalamnya. Boleh jadi itu hikayatnya Nabi SAW ataupun kalamnya malaikat Jibril, ya, yang semuanya itu adalah makhluk, ya kan? Iya, nggak ada nilainya. Nah, itu sekte kafir daripada Al-Asy'ariyah. Jadi kalian benar-benar tidak akan kembali, sesungguhnya kalian itu tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling utama, yang mana semua itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keluar darinya yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam catatan kaki, rawahu Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra an Jubair ibn Nufair radhiyallahu anhu, daripada hadisnya Jubair ibn Nufair radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini jadi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada periwayatan Jubair ibn Nufair. Warahu Abu Dawud fil Marasil wa Turmuzi, ya, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Turmuzi. Wa amma ma'nahu fahuwa sahihun. Adapun maknanya, ya, secara makna ini adalah sahih. Wa syawahiduhu kasiratun, dan penguat di dalam hadis ini itu ada banyak sekali. Jalur periwayatannya ada banyak. Wa minha, dan diantaranya marwahu Abdullah fi sunnah. Ini sebagaimana yang telah dikeluarkan juga oleh Al-Imam Abdullah di dalam kitabnya As-Sunnah. Bi isnadin sahih, ya, dengan sanad yang sahih, an Khabbab ibnul Arad, ya, radhiyallahu anhu, qala taqarrabu ilallahi azza wa jalla, ya, seseorang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala man istata'ta, dengan apa saja yang dia sanggupi. Ya, ini kemudahan betapa indahnya agama Islam, ya. Betapa indahnya agama Islam, ya. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia sanggupi. Dengan syarat dia apa? Seorang muslim, bukan Jahmiyah, bukan kafir, bukan musyrik, ya. Bukan pemberi peribadahan kepada selain Allah, bukan tukang mentakwil nama-nama dan sifat Allah, bukan ahli tajahum pembela orang-orang zindik, ya, ya, yang mencoba membersihkan tokoh-tokoh zanadiqah, ya, pembela orang-orang musyrik, pengacara orang-orang musyrik dan seterusnya. Bukan, tapi seorang apa? Muslim tulen. Ketika seseorang itu sudah menyandang status sebagai seorang muslim, maka bertakarublah kepada Allah dengan apa yang dia sanggupi, ya. Hanya dengan tersenyum kepada saudaranya, meskipun dia hanya berinfak dan juga sedekah dengan, ya, nilai yang sangat rendah, sangat kecil, ya. Itu semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amalan soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka Allah akan menerimanya. Sebaliknya, betapapun banyaknya amalan soleh yang dikerjakan, ya, oleh orang-orang ahlu syirik wal kufur, ya, ahlul bid'ah wad dhalal, maka semua itu tidak lagi akan bermanfaat bagi pelakunya. Ya, justru apa? Menjadi sesuatu yang merugikan dirinya nanti di akhirat kelak, menjadi orang yang bangkrut, ya, miskin. Ya, nasallallahu alaihi. Fa innaka lan taqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Maka sesungguhnya Anda tidak akan benar-benar mendekat kepada Allah dengan sesuatu apapun yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada min kalamihi, daripada firman-Nya, daripada Al-Qur'anul Karim, yakni Al-Qur'an. Qala Ad-Darimi rahimahullahu taala fi Naqd, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Abu Sa'id Utsman Ad-Darimi rahimahullahu taala di dalam kitabnya An-Naqd, ya, Al-Marisi Al-Anid, fa amma khurujuhu minallahi fala yashukku fihi illa man ankara kalamahu, ya, li'anna al-kalama yakhruju minal mutakallim la mahalatan intaha.
Jadi kata Al-Imam Ad-Darimi, adapun yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka fala yasyukku fihi, tidak ada yang meragukan sedikit pun. Tidak ada seorang pun yang meragukannya, kecuali illa man ankara kalamahu. Siapa saja yang kufur kepada keyakinan ini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, kenapa? Li'annal kalam yakhruju minal mutakallim. Karena yang namanya ungkapan, ibarat, ucapan itu keluar dari apa? Al-mutakallim, orang yang berbicara, ya. Orang yang berbicara itu apa? Mengeluarkan apa? Ungkapan, ucapan, sesuatu yang dapat dipahami ya dengan suara dan juga huruf. Ya, dan ini tidak diimani kecuali orang-orang yang kufur, ya, ahlu riddah. Ya, termasuk itu al-Asy'ariyah ya, beserta para penolongnya, pembelanya, ya. Bahkan mereka mencoba untuk apa? Memilah-milah. Asy'ariyah ada yang Asy'ariyah Asari kata mereka, subhanallah ya. Asy'ariyah ada yang Asari kata mereka. La ilaha illallah. Ada Asy'ariyah yang Gulu kata mereka, ya. Ada Asy'ariyah yang Ahlu Sunnah, ya. Subhanallah, rusak sekali mereka. Ya. La ilaha illallah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali, ini belum. Baik. Kemudian berikutnya pada hadis yang ke-17, ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Quraisyan qad man'atani an uballigha kalama rabbi. Subhanallah. Ini sudah kita pernah baca juga hadis ini ya. Kalau tidak salah di dalam Sunan Abi Daud. Ya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya masyarakat kaum Quraisy pada saat itu sungguh telah mereka menghalangi saya an uballigha kalama rabbi, untuk berdakwah, ya, mengajarkan ilmu agama, menyampaikan apa? Kalama rabbi, ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ilmunya Allah, Al-Qur'anul Karim, firman-Nya Allah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalama rabbi kata Nabi SAW. Ya. Yang disampaikan apa? Firman Allah. Ya. Kalau orang-orang lafdiyah, sekte lafdiyah, apalagi lafdiyah judud hari ini, ya, lafaz kita itu bukan kalamnya Allah, ya. Lafaz itu adalah makhluk, ya. Kok bisa dikatakan makhluk? Ya iya, ya. Antum memang enggak baca Quran, ya, kertasnya, tintanya itu semua makhluk. Ya. Kiasnya kias fasid ya. Rusak. Nggak pernah ada satu pun para ulama kita berbicara demikian. Nah, itulah orang-orang kafir ya, mencoba membersihkan namanya Al-Bukhari agar apa? Ya, seakan-akan ini persoalan yang khilafiyah saja, bukan persoalan asas ya. Sudah, nggak usah. Yang penting antum yakini saja Al-Qur'an kalamullah, sudah. Ya, selamat. Padahal tidak sampai situ ya. Al-Qur'an kalamullah ya, ghairu makhluk min jami'i jihatihi. Ya, dari seluruh aspek. Jadi ini ya. Yang pertama faedahnya kita dapati apa? Betapa susahnya dakwah ini, bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diutus langsung oleh Allah, ya, Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya untuk menyampaikan risalah agama ini, begitu mendapati sulitnya untuk berdakwah, sampai beliau apa? Ini kisahnya pada saat orang-orang itu tengah wukuf di apa namanya, di Arafah kalau tidak salah ya. Jadi Nabi SAW itu naik ke atas bukit, memanggil orang-orang yang tengah wukuf, ya, artinya orang-orang yang saat itu masih melaksanakan haji, tawaf, ya kan, wukuf di Arafah di zaman musyrikin zaman dulu. Saking kerasnya ya masyarakat Quraisy memboikot Nabi, sampai-sampailah Nabi SAW itu menyeru kepada masyarakat lainnya yang datang dari berbagai penjuru ya pada saat itu. Ya, adakah kalian yang mau membawa saya untuk saya ini mengajarkan agama kepada lainnya? Ya, kenapa? Inna Quraisyan qad mana'atani an uballigha kalama rabbi. Karena masyarakat Quraisy yang saya itu tumbuh di sana, besar di sana, ya, banyak keluarga Nabi di sana, kabilah-kabilahnya itu mayoritasnya adalah ya saudara-saudara Nabi, itu ternyata apa? Memusuhi dan menghalangi dakwahnya Nabi. Nabi sampai demikian halnya, sedemikian halnya. Ya, maka bagaimana lagi kita sekarang ini? Ya, sampai beliau memelas. Adakah yang mau untuk apa? Saya ini mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Kenapa? Karena masyarakat saya tidak apa? Tidak suka menghalangi dakwah ini untuk saya ini menyampaikan apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan, dibacakan seperti itu ya. Yang dibaca apa? Yang matslu, yang membaca.
ya. Yang dibaca itu apa? Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu berat sekali subhanallah. Apalagi kita hari ini, ya. La ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana Al-Kubra, dan juga Al-Imam Ahmad, dan juga Al-Imam Abu Daud, dan juga Al-Imam At-Tirmizi, ya. Baik. Kemudian nomor yang ke-18, insyaallah yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam li Jabir bin Abdullah. Nabi SAW itu pernah, ya, mengatakan kepada salah seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah, ya. A'alimta anna Allah azza wa jal ahyan abaka fakallamahu kifahan. Jadi asalnya hadis ini panjang, ya. Ini tentang keutamaan orang yang syahid. Apa itu syahid? Mati syahid, ya. Mati terbunuh, ya, ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan berjihad fisabilillah. Ya. Dan ayahnya Jabir bin Abdullah ini, ya, wafat ketika berperang berjihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW menghibur, ya, menghibur siapa? Jabir bin Abdullah yang tengah dirundung kesedihan atas wafat ayahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah keutamaan sahabat, ya, teman sejati sahabat, dihibur, ya, digembirakan, ya, dan kalau memang itu hak dan itu benar, maka tidak ditutupi, disampaikan demikian, ya. Karena Nabi SAW juga pernah memberikan kabar, sebuah riwayat kabar kepada seseorang yang tengah dirundung kesedihan, ya, karena orang tuanya meninggal, ya, seperti itu. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ayahku apakah di neraka, kan gitu, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dengan sesuai dengan apa yang beliau, apa namanya, ya, diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yantiqu anil hawa, ya, in huwa illa wahyuha. Nabi SAW tidaklah berbicara kecuali dengan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah prinsip dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu benar, sampaikan meskipun pahit, ya. Jangan di apa namanya? Jangan di jual belikan, jangan. Sesuai dengan hawa nafsu, jangan. Ya. Nabi SAW menyampaikan demikian, ya, bahwasanya bukan cuma bapakmu yang di neraka, ya, bapak saya dan bapakmu juga di neraka. Ya. Maka kemudian orang itu pergi ninggalin Nabi, ya, ninggalin Nabi. Ya. Tapi di riwayat yang ini Nabi SAW menyampaikan apa? Benar, ya, hiburan bagi Jabir bin Abdullah, ya, terhadap ayahnya yang mati di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang, berjihad fisabilillah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Jabir, "A'alimta, apakah engkau ini tahu, ya, annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ahyan abaka, ya, telah menghidupkan ayahmu, ya, bapakmu itu telah dihidupkan." Ini keutamaan makomnya mujahidin, ya, yang mereka itu hidup, ya, dalam naungannya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka hidup, mereka tidak mati, ya, bal ahya, bahkan mereka hidup, ya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, mendapatkan apa? Rizki, karunia, keutamaan, makom, ya. Keutamaan mati jihad fisabilillah, ya. Bukankah engkau itu mengetahui, apakah engkau itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu, fakallamahu kifahan, dan Allah itu berbicara kepada bapakmu secara langsung. Apa makna kifahan di sini? Kita lihat dalam catatan kaki, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa lafdhuhu ma kallamallahu ahadan qat'u illa min wara'i hijab. Di riwayat redaksi tekstual yang lain, bahwasanya ma kallamallah ahadan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada seorang pun illa min wara'i hijab, kecuali di balik hijab, ya. Artinya tidak mungkin berbicara langsung, ya. Allah tidak mungkin berbicara langsung di dunia ini kepada seorang pun. Ya. Wa ahyan abaka fakallamahu kifahan, al-hadis, ya, atau kama qala. Sedangkan ayahmu, ya, bapaknya Jabir bin Abdullah itu diajak bicara secara langsung di alam barzakh, ya, bukan di dunia tapi di alam apa? Di alam barzakh setelah ayahnya itu wafat, mati karena jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW itu mengkhabarkan kepada Jabir sahabatnya, ya, bahwasanya ayahmu itu hidup dan diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Wa qala ahlul lughah, dan para ahli bahasa, para ahli sastra bahasa Arab, mereka mengatakan kifahan maknanya adalah muqabalah, bertemu secara langsung, muqabalah.
ya. Atau makna lainnya kifahan itu muwajihadun laisa bainahu wa bainahul hijab. Pembicaraan yang secara langsung antara orang yang diajak bicara dan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak ada lagi hijab. Laisa bainahu wa bainahul hijab. Benar-benar tidak ada lagi hijab, tidak ada perantara, tidak ada lagi pembatas, ya. Ini menunjukkan betapa apa? Makomnya orang-orang yang berjihad mati fisabilillah karena berjihad, berperang, ya. Jihad itu maknanya kital, bukan mencari nafkah, bukan apa namanya? Ya, melawan hawa nafsu itu bagian daripada makna jihad. Tapi makna sebenar daripada jihad itu apa? Kital biliyat wasaif, ya. Perang, menjihadi orang-orang apa? Kufar, ya, menjihadi orang-orang kufar, baik itu kafir harbi ataupun musyrikin Jahmiyah, Zanadiqah, ya, seperti itu. Ya. Ini keutamaan mereka dia apa namanya yang mereka dapatkan, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia dan Allah mengajak bicara mereka secara langsung, ya. Masya Allah. Taib ilahuna wallahu musta'an. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya, pada kesempatan lainnya insyaallah taala. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.